yang nonton juga minal aidin wal faizin ya. Kita baru ketemu lagi kan setelah libur lebaran. Kalau benar ada salah, tolong dimaafkan. Kalau nggak ada salah, tolong dibuat salah lah gitu ya. Oke, ya kita lanjut lingkaran ya. Apa sih lingkaran? Yang adik-adik tahu apa tuh lingkaran? Yang adik-adik tahu tentang lingkaran selama ini apa sih? Lingkaran tuh apa sih? Nggak apa-apa, speak up aja. Mau salah benar itu belakangan ya. Kalian, apa sih yang ada di benak kalian tentang lingkaran? Yang adik-adik tahu selama ini tentang lingkaran tuh apa? Ada yang mau coba kasih pendapatnya? Nanti supaya pemahamannya Enggak, apa tuh? Lingkaran apa? enggak ada sudut, enggak ada sisi, enggak ada alas, enggak ada tutup. Oke, Bulat aja. bulat aja. Jadi pokoknya intinya Ya, melingkar gitu ya. ya. Oke, berarti nggak ada celah dia buat masuk sesuatu gitu ya. Nah, benar sengaja ilustrasi lingkaran besar kecil gini supaya kalian kira-kira apa sih yang kalian tahu lagi tentang lingkaran selain bentuknya yang begitu bulat gitu. Biasanya kalian lihat bentuk lingkaran ini di mana sih kalau di kehidupan sehari-hari? Sering ketemunya di mana selain di pelajaran matematika? Di kehidupan sehari-hari biasanya kalian ketemu lingkaran di mana? Piring bisa. Ring apa tuh? Piring, Kak, piring. Oh, piring. Kalau ring, Cincin. ring cincin betul. Terus apa lagi? Gelang, Kak. Gelang. Wow, keren. Gelang. Terus apa lagi? Cincin, gelang. Perhiasan banyak yang bentuknya lingkarannya. Anting juga ada yang melingkar ya. Ya enggak sih? Siapa? Oh, rata-rata di sini yang girl rata-rata pakai anting. Iya kan? Dibolongin sakit tuh ditembak. Terus apa lagi? Dulu pernah, tapi aku udah enggak lagi. Udah nggak bolong lagi, Les. Enggak. Karena aku lebih suka pakai gelang sama cincin. Iya, iya. Oke, terus apa lagi ya? Yang lingkaran, piring, terus Kalung. kalung. Kalung kalau dipakai di leher lebih ke bentuk ini ya, lonjong gitu ya. Tapi oke okay lah, maksudnya dia bisa melingkar gitu ya. Ada juga kalung yang lingkaran, betul, betul, betul. Kalau di Thailand tuh yang buat panjangin, Thailand atau Myanmar ya, yang pakai kalung buat ninggiin leher. Jadi kalau dia semakin lehernya jenjang, dia semakin cantik kata. Kalian tahu itu nggak sih? Kalau pakai kalung yang dilihat di leher supaya lehernya lebih jenjang, lebih tinggi gitu. Terus apa lagi guys? Yang kalian tahu tentang lingkaran apa lagi? Selain banyak jenisnya apa lagi? Banyak jenis dan bentuknya. Ada apa sih di dalam lingkaran? Yang identik dengan lingkaran biasanya apa? Ada Bola. bola itu lebih ke 3 dimensinya. Kalau lingkaran 2 dimensinya. Gitu. Di dalam lingkaran tuh ada apa biasanya? Kalau kalian sering ketemu tentang matematika lingkaran. Ada yang namanya, kalau yang di tengah-tengah itu namanya apa? Yang di tengah-tengah sini apa namanya? Apa tuh? Jawab aja ya, nggak benar lagi fokus di PPT. Iya, Bi, nggak apa-apa, Bi. Kalau yang titik tengah ini apa sih namanya? Iya, Titik lihat. sudut. Oh, titik pusat. Oh. Ah iya, oke ya. Kalau titik sudut, lingkaran nggak punya titik sudut, betul kata si Vivi. Ya, lingkaran nggak punya titik sudut, betul. Tapi titik pusat. Ya, yang di tengah itu namanya kan pusat sentral. Center. Ya, oke.
Lalu ada apa lagi? Kak Bandar pancing dengan titik pusat. Ada apa lagi di lingkaran? Kalau kalian punya sepeda yang bentuknya Diameter. Hah? Diameter. diameter lalu, Piring. Tembereng. wih, Busur. waduh semua diborong. Kali busur sama apa ini? Apotema. Ya, apotem. Terus apa lagi? Bukan APT bukan ya? Apotema. Jari-jari. Jari-jari. Oke, sip. Nah, jadi ini yang akan kita pelajarin. Unsur-unsur dalam lingkaran. Nanti kita cara menentukan nilai pi-nya gimana. K ini keliling ya. Rumus keliling lingkaran. L ini luas. Lalu hubungan sudut-sudut pusat dan sudut busur, panjang busur, luas juring. Nah, nanti kita akan belajar ini. Ya, jadi kemungkinan di bulan depan kita udah beres. Ini sebulan yang rasanya cukup 8 kali pertemuan buat bahas lingkaran. Yang ini nggak lama sih Kak Bandar, cuma review aja. Nah, ini pengertian lingkaran secara umum. Lingkaran itu suatu kurva tertutup. Tadi betul yang kata Eklesia ya, tertutup ya. Jadi dia nggak ada celah. Tapi dia kurvanya sederhana ternyata, bukan kurva yang ribet. Nah, merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, dari titik pusat ke tiap sisinya itu sama jaraknya. Dari titik pusat ke tiap sisinya sama. Contoh Kak Bandar ambil begini. Kak Bandar back ke yang tadi ya, gambar lingkaran. Nah, yang dimaksud jarak yang sama itu kalau misalkan ini, dari titik pusat ke titik yang sini, atau ke titik manapun yang dia disebutkan dengan, nah, dari titik pusat ke titik manapun itu disebut dengan apa nih? Ini lambang Mercy ya. Ini apa nih? Dari titik pusat ke sini. Dari titik pusat ke situ, titik pusat ke sana, titik pusat ke sini. Ini apa nih namanya? Garis dari titik pusat ke sisi-sisinya. Jaring-jaring. Jari-jari. Jari-jari. Astaga. Jari-jari bukan jaring-jaring. Kalau jaring-jaring itu kayak kemarin kita bikin kubus pakai jaring-jaring gitu ya. Oke. Terus ini juga jari-jari. Ini jari-jari. Ini juga jari-jari. Nah, bedanya jari-jari sama diameter apa? Dari ujung ke ujung. Ya, diameter itu dari ujung ke ujung, lewat titik pusatnya, tapi ya, lewat titik pusatnya. Ya, titik pusatnya itu tadi yang ini, yang O ini. Kak Bandar kasih mark O ini titik pusat. Oke. Jadi, yang dinamakan diameter itu dari pojok sini ke ujung sini, lewat titik pusat. Kalau nggak lewat titik pusat, dia bukan diameter. Misalkan gini. Kalau misalkan ada garis begini, ini dari ujung ke ujung, tapi nggak lewat titik pusatnya. Nah, ini bukan diameter. Ya, yang dinamakan diameter kalau dia lewat dari titik pusatnya. Ya, bentuknya bebas. Dia mau miring ke sana kah, boleh. Selama dia lewat titik pusat, itu dinamakan diameter. Sama dengan jari-jari. Kalau jari-jari nggak startnya dari titik pusat, ke sisi tiap lingkarannya, itu bukan jari-jari. Contohnya gimana, Kak? Misalkan ada garis begini. Misalkan ada garis begini. Ini ke sini. Nah, ini bukan jari-jari. Ini bukan jari-jari. Ya. Pokoknya diameter dan titik pusat itu berhubungan atau melalui titik pusat. Ya. Itu aja yang di. Kalau jari-jari dan diameter harus lewat titik pusat.
Titik pusat di mana letaknya? Ya di tengah lingkaran itu. Oke, ada pertanyaan untuk pengertian lingkaran? Gimana, Kles? Eh, Tadi kan penjelasannya itu harus melewati titik pusatnya ya kan? Betul. Kalau nggak salah yang nggak lewat titik pusat itu juga ada Ada namanya. istilah atau nama, ya Betul. ada namanya. Aku lupa namanya Ya, apa. nanti kita bahas. Pokoknya Oke. intinya jari-jari dan diameter harus lewat titik pusat. Beda. Kalau yang ini bukan busur. Ini bukan busur, tapi namanya tali busur. Oke, nah busur itu yang mana, Kak? Busur itu yang ini. Dari sini ke sini. Bentar ya. Dari sini ke sini. Nah, ini yang dibilang busur. Lengkungan. Ya, kalau kalian suka main panahan, kalian kan pasti mau lempar panahnya kan, atau mau manah, itu kan perlu busur. Ya kan? Nah, busur itu yang melengkungnya. Tapi kalau garisnya namanya tali busur. Oke? Betul, ada istilah namanya. Sip. Akhirnya kalian banyak yang ingat ya tentang bagian-bagian lingkaran. Yuk. Itu pengertiannya. Sekarang kita lihat yang tadi yang kalian maksud. Nah, tadi Kak Bandar udah jelasin pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu titik pusatnya, ya. Jadi tepat di tengah-tengah lingkaran. Namanya titik pusat ya. Nah, lalu jari-jari. Nah, jari-jari itu dari titik pusat ke kelilingnya. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Dia mau bentuknya begini, ke sana, bebas lah bentuknya ya. Pokoknya dari titik pusat ke titik di sekeliling lingkarannya itu ukurannya sama, yaitu jari-jari. Mau dicatat boleh, silakan. Nanti bahannya Kak Bandar upload di GCR ya, Google Classroom. Oke, udah? Sudah dicatat tentang jari-jari? Sudah ya? Yuk, kalau sudah kita lanjut ke yang namanya tadi diameter. Nah, diameter itu garis tengah lingkaran. Garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat. Ya. Oke. Jadi kalau bukan lewat titik pusat, ada garis dari ujung ke ujung, itu bukan diameter, tapi tali busur. Nanti kita bahas tali busur ya. Yuk. Sekarang kita belajar tadi yang katanya si Abigail, busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu yang ini, yang tadi Kak Bandar gambarin. Lengkungan dari B ke A, yang warna orange. Ya, dari B ke A itu namanya busur. Apa pengertiannya? Busur lingkaran itu bagian dari keliling lingkaran. Ya, busur AB atau garis lengkung AB itu bagian dari keliling lingkaran. Nah, nanti panjang busurnya tergantung berapa besar sudutnya. Oke, nanti kita belajar. Hari ini kita pengenalan tentang item-item di dalam lingkaran dulu aja. Gak usah yang berat-berat dulu. Kita pengenalan dulu aja. Oke, mau nyatet yang busur? Silahkan kalau mau catat. Oh iya, besok kita camping ya. Adik-adik yang ikut camping jangan lupa di Pewaris Bangsa jam 6 pagi ya. Oke, siapa aja yang ikut camp di sini? Aku Kak. Oke, asik. Aku. Wah, seru. Wah, yes, mantap. Besok Kak Bandar nggak ikut ya? Kak Bandar ngontrol dari live aja.
Nggak benar ikut. Oke, udah. Kalau udah kita lanjut ke yang namanya tali busur. Tali busur tadi yang disinggung sama Eklesia. Kalau ada garis dari titik keliling ke titik keliling satunya, tapi nggak lewat titik pusatnya, itu dinamakan tali busur. Garis AB, kalau tadi kan lengkung AB. Kalau busur kan lengkungannya. Tapi kalau tali busur, itu langsung dari titik B ke A ditarik garis. Gitu. Ya. AB ini, garis AB itu merupakan tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, itu tali busur ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar yang namanya juring. Apa tuh juring? Juring itu yang ini, AOB. Juring itu pengertiannya gini. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi ini ada jari-jari OB, ini ada jari-jari OA. Nah, kalau ada dua jari-jari membatasi sebuah wilayah ini namanya juring. Ya. Luas juring itu tergantung sudut juringnya berapa. Nanti kita belajar cari luas juringnya. Oke. Jadi juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Silakan dicatat. Oh, kapsa. Kapsa. Kayaknya Kak Bandar harus searching dulu tentang kapsa. Apa tuh kapsa? Juring udah. Yuk, sekarang kita lanjut tentang tembereng. Apa tuh tembereng? Nah, tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ini busur AB. Ini tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu dinamakan tembereng. Ya. Kalau tadi dibatasi oleh dua jari-jari namanya juring, tapi kalau dibatasi oleh tali busur dan busur itu namanya tembereng. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, udah. Kalau udah, kita terakhir ya, kita bahas tentang apotemas. Apa tuh apotema? Nah, apotema itu
garis atau ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke tali busur. Apotema itu ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik pada tali busur. Nah, biasanya apotema dan tali busur itu dia tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ya. Apotema dan tali busur itu biasanya membentuk sudut 90 derajat. Sehingga apotema dan tali busur itu dia apa? Dia tegak lurus ya. Jadi antara apotema dan tali busur dia tegak lurus ya. Membentuk sudut 90 derajat. Oke. Yuk. Kalau udah kita lanjut. Silakan dicatat tentang apotema. Kita mau next ke slide berikutnya. Yuk, lanjut yuk. Nah, sekarang kita belajar nilai pi. Ini definisi umumnya. Ya, ini caranya, cuman Kak Bandar mau ngingetin aja. Pi itu punya nilai 3,14 atau 22/7. Nah, 3,14 ini dipakai kalau dia jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal yang jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, jangan pakai 22/7, tapi pakai 3,14. Nah, 22/7 ini bisa kalian pakai kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Ya, benar kasih clue-nya dari sekarang. Untuk memudahkan adik-adik nanti kalau ketemu soal. Oke? Oke ya. Silakan dicatat dulu buat yang definisi pi-nya. Nanti bahannya Kak Bandar upload. Sudah? Kalau udah kita lanjut ke yang keliling dan luas lingkaran. Yuk. Nah, sekarang kita belajar keliling lingkaran. Nah, ini review waktu kalian kalau mungkin SD sudah pernah belajar tentang lingkaran. Keliling lingkaran itu bisa pakai 2 kali pi kali R, atau bisa juga pakai pi kali D. Kak, kenapa begitu? Ya. Kak Badar tulisin ulang di sini. Jangan lupa adik-adik diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Ya. Diameter itu 2 kali jari-jari, oke? Nah, maka kalau misalkan keliling sama dengan pi dikali diameter, maka kalau kalian tahu ini asal-usulnya dari mana, ya, itu berangkat dari sini. Diameternya diganti jadi 2 jari-jari, karena diameter itu 2 kali R, kan? Nah, 2-nya pindahin aja ke depan. Jadi 2 kali pi kali R. Nah, kalian bisa pakai yang ini atau pakai yang ini, sama aja. Tergantung di soal diketahuinya apa, jari-jari kah atau diameter. Ya, silakan dicatat dulu adik. Kalau udah kita lanjut ke yang berikutnya.
Lanjut ya. Keliling udah, tinggal luas ya. Nah, luas lingkaran juga itu kan yang kalian tahu kan PR kuadrat. Tapi kalau diketahui eh, diameternya kalian bisa pakai ini. 1/4 pi kali d kali pangkat 2 ya. Ingat tadi jari-jari itu kan diameter itu kan 2 kali jari-jari. Kenapa bisa jadi 1/4? Lu kabar bahas nggak? Iya. Bahas ya. Yuk, kita bahas yuk. Nah, tadi kita berangkat dari sini kan. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti jari-jari itu sama dengan setengah kali diameter. Ya, jari-jari itu betul ya setengah diameter ya. Nah, kita berangkat dari sini. Luasnya itu kan pi kali r kuadrat. Oke. Nah, pi dikali r-nya kita ganti pakai ini. Setengah d dikuadratkan kan? Oke ya. Berarti ini pi dikali setengah kuadrat itu kan 1/4. Setengah kali setengah 1/4 betul ya? Setengah kali setengah. 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kan 4. 1/4 ya betul ya? Terus d dikuadratkan ya d kuadrat. Nah, tinggal pindahin aja 1/4-nya ke depan. Jadinya 1/4 pi dikali d kuadrat. Nah, kalian mau pakai yang ini, oke. Pakai yang bawah, atas juga boleh. Itu asalnya kenapa luas itu bisa pakai PR kuadrat atau 1/4 pi kali d kuadrat. Akan dicatat dulu deh. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Oke, kalau udah, Kak Bandar mau kasih lihat satu soal. Kita masih ada 3 menit. Kita lihat satu soal atau 2 soal ya, kalau cukup waktunya. Yang udah catat kasih jempolnya dong. Yang udah selesai mencatat. Nah, yuk kita lihat soalnya yuk sekarang. Kak Bandar udah siapin 1 atau 2 soal ya nanti ya, tergantung waktunya. Nah, ini dia. Soal 1. Rumus menentukan nilai Pi yang benar. Coba kalian lihat, adik-adik lihat, antara A, B, C, D mana yang benar? Antara A, B, C, D mana yang benar? Yang A itu pakai luas, yang B itu pakai keliling, yang C luas juga, yang D pakai keliling. Ingat tadi rumus keliling dan rumus luasnya. Yang kira-kira benar yang mana? Ingat ini aja rumus yang barusan kita bahas. Rumus keliling dan luas. Oh, heksa.
Hexa dari tadi. Oh alah. Oke. Yang mana kira-kira? Jawabannya nomor 1. Kak, Hmm? maaf saya telat. Iya, ya nggak apa-apa Hex. Nanti dengerin rekamannya. Jawabannya Eklesia yang B. Yang lain? Yuk kita cek yuk. Tadi kan luas itu kan rumusnya pi R kuadrat. Maka luas juga sama dengan 1/4 kali pi kali d kuadrat kan. Lalu keliling. Keliling itu 2 kali pi kali R. Bisa juga keliling itu pi kali d. Nah sekarang kita lihat yang luas dulu. Luas. Pi sama dengan L kali bagi D. Sementara di sini pi 1/4 pi kali D kali D kuadratin ya. Kira-kira benar nggak yang A? Berarti kan kalau ini kan berarti rumus luasnya gini. L sama dengan pi kali D. Benar nggak ini? Yang A. Ini kan nyari nyari nilai pi kan. Yang A benar nggak? No. Nggak kan? Karena beda sama yang ini kan? No. Oke, Ya. beda. Oke, ini kita cross ya. Salah ya kan? Sekarang kita lihat yang luas lagi dulu aja. Dia hubungannya sama R. Berarti ini jadinya kan dikali aja nih yang bawah dengan pi-nya kan. Berarti jadinya L sama dengan pi kali 2R. Benar nggak? Enggak. Nggak. Oke. Yang C juga kita cross aja. Enggak nih. Sekarang yang B. Ini berarti sama aja. Ini kan bawahnya kali ini aja kan. K sama dengan pi kali D. Benar nggak? Ya. Ya. Oke. Kita buletin ya. Terus kita cek lagi yang ini. Berarti ini kan bawahnya tinggal kaliin aja. K sama dengan pi kali 4R. Benar nggak? No. Nggak. Oke. Udah. Berarti jawabannya yang B. Ya. Cara ngeceknya gitu aja. Nggak usah lama-lama. Pusing-pusing. Kalian ingat tinggal balikin konsep luas sama kelilingnya aja. Oke. Nah, coba nomor 2. Kalian boleh screenshot. Nanti Senin kita bahas nomor 2 ya. Jadi dari 4 pernyataan ini, mana kira-kira yang menyatakan rumus luas dari 4 pernyataan ini? 1, 2, 3, 4, mana yang kira-kira bisa kita pakai untuk nyari luas? Ingat konsep luas tuh awalnya ini, 2 ini. Ya, nanti dengerin lagi rekaman. Gak apa-apa. Oke, udah. Yuk. Ada pertanyaan nggak? Buat nomor 2 di screenshot ya. Adik-adik bisa ngerjain di rumah, nanti Senin kita bahas. Oke, yuk. Kita absen ya. Hai. Yuk. Nanti kalau ini masih bingung, dengerin rekamannya aja. Ya, Bi? Besok jangan lupa jam 6 pagi buat yang ikut camp. Kita kumpul di Powers Bank saya. Jangan lupa bawa obat-obatan pribadi ya, sama apa? Sweater ataupun training.
Ya, kalau bisa pakai sepatunya sepatu cats aja, jangan pakai sepatu yang lain. Ya, supaya sepatu cats kan kalau kalian mau hiking enak. Ya. Oke, yuk absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Kasih Kak. Yuk, Makasih Kak. thank you.